Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengisi dokumen tindak lanjut observasi kelas di menu pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Ya, saya membuka panduan teknisnya ya di sini. Untuk panduannya Bapak Ibu bisa membuka di link ini ya. Nah, selanjutnya untuk alur pengelolaan kinerja. Nah, untuk pada bulan Maret ya, yaitu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, untuk tampilan baru pengelolaan kinerja sekarang ya, untuk masuk melanjutkan observasi kelas, kita harus ke menu guru ya di bagian kiri sini. Ya. Nah, selanjutnya baru terbuka sebagai pegawai. Nah, kita klik sebagai pegawai ya. Ini untuk tampilan baru ya. Tampilan beranda. Kita klik sebagai pegawai. Ya, maka akan terbuka ya progres ya untuk observasinya sudah berapa persen. Nah, di sini sudah 50%. Hal ini terjadi karena kepala sekolah itu sudah melakukan observasi kelas ya. Kita cek langkah observasi di sini. Nah, artinya di sini kepala sekolah sudah mengisi rubrik observasi kelas ya. Nah, sesuai dengan jadwal ya, kita bisa cek rincian di sini ya. Nah, bagaimana observasi kelas akan berlangsung ini tentu sudah dilakukan ya. Nah, selanjutnya nanti setelah kepala sekolah mengisi rubrik, maka untuk menu isi dokumen tindak lanjut akan terbuka ya. Ini sudah berwarna biru, kita bisa menekan isi dokumen ya. Nah, coba kita klik isi dokumen. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca dulu ya rating observasi ya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Selanjutnya yang kedua, penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi ya. Nah, ini untuk target perilaku ya, untuk rating dari atasan. Selanjutnya ada catatan-catatan ya, sesuai dengan target-target perilaku itu ada 3 ya. Nah, selanjutnya ada juga rekomendasi dari atasan ya. Nah, silakan dibaca ya rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya bisa menekan tekan lanjut untuk ini ya, mengisi dokumen tindak lanjut ya, atau formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, untuk langkah-langkah tindak lanjut observasi ini ya, lakukan refleksi berdasarkan penilaian observasi dari atasan ya. Selanjutnya diskusi dengan atasan agar lebih mudah mengisi formulir ini ya. Ya, ini kita scroll sampai di bawah ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Nah, di sini formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas ya. Nah, apa tujuan formulir ini kita bisa baca di sini ya. Tujuannya yaitu refleksi penilaian observasi dari atasan ya. Guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan hasil penilaian observasi kelas oleh atasan. Selanjutnya menyepakati tindak lanjut ya. Guru dan atasan menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik kinerja ya. Nah, di sini disarankan agar kita untuk berdiskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini bisa tercapai ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah mau mengisi formulir ini silakan mengisi ya. Oke, nah yang pertama untuk pertanyaannya, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas?
Nah, silakan diisi ya di sini. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Nah, ini maksimalnya 1000 karakter ya. Nah, di sini juga sudah ada panduan pengisian refleksi ya. Nah, tantangan itu bisa berupa salah satu kondisi ini ya. Nah, contoh kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, kemudian ada aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu juga menjelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya ini ya, yang ada 3. Yang pertama itu perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Selanjutnya faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Selanjutnya dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran ya. Nah, tentunya untuk mengisi refleksi guru di sini ya. Nah, kita harus mengecek hasil penilaian observasi sebelumnya. Kita bisa mengecek hasil penilaian observasi dari kepala sekolah berdasarkan pengisian juga ya, yang sudah kita isi waktu lalu ya. Untuk target-target perilakunya apa ya? Contoh ini, yang pertama guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif ya. Selanjutnya guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, ini contoh ada rating yang belum dilakukan ya. Ini belum dilakukan. Selanjutnya ada yang dilakukan tapi belum efektif ya. Contohnya guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Dan juga ada yang dilakukan dan efektif ya. Ya, oke, selanjutnya kita bisa kembali dan mengisi apa tantangan yang dihadapi ya saat melakukan praktik kinerja yang dilaksanakan selama observasi ya. Nah, contohnya di sini saya bisa berikan contoh ya. Nah, contohnya di sini saya harus mengelola kelas yang beragam karena setiap kelas memiliki siswa dengan kebutuhan minat dan gaya belajar yang berbeda. Ya, contoh seperti itu, dan ini bisa disesuaikan dengan tantangan dari Bapak Ibu ya di kelas selama observasi berlangsung ya. Nah, kalau sudah mengisi ya di bagian sini, kita bisa lanjut ke bagian pilihan belajar. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, di sini silakan mengisi tujuan tindak lanjutnya apa ya. Di sini ada contoh ya. Nah, dengan karakter 500 ya maksimalnya. Nah, selanjutnya contoh ya, ini tujuan tindak lanjut ya. Nah, saya akan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah diterapkan dengan melibatkan evaluasi terhadap apa yang berhasil dilakukan, apa yang bisa ditingkatkan, dan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Ini sebagai contoh ya. Disesuaikan saja dengan tujuan tindak lanjut dari Bapak Ibu ya untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran ya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga, apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, di sini maksimal 500 karakter juga ya. Nah, silakan mengisi upaya tindak lanjut di bagian sini ya. Nah, di sini saya berikan contoh ya, saya akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui seminar, webinar, workshop, dan pelatihan yang up to date dengan praktik terbaru dalam pembelajaran dan pengajaran ya. Contohnya seperti itu. Oke, next ya, di sini ada kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut ya. Di sini periode tindak lanjut. Contohnya di sini bulan ya. Nah, di sini kita karena untuk satu semesternya ini dari Januari sampai Juni ya. Nah, kita tidak bisa kasih November ya. Nah, kita ambil saja April, Mei
ya, April atau Mei ya. Nah, di sini saya akan memilih April saja ya. April atau bisa April sampai Mei ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini kita pilih ya, ada banyak pilihan di sini. Yang pertama sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Kemudian penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Selanjutnya penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Selanjutnya izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak guru, atau pemateri eksternal atau manajemen. Dan ada lainnya ya. Nah, di sini kalau kita pilih contoh ini ya, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik ya. Nah, kalau lainnya ini kita harus memberikan catatan ya. Kebutuhan dukungan apa atau siapa ya. Contoh penggunaan ruang kelas untuk praktik simulasi ya. Nah, ini maksimal 250 karakter. Tapi kalau sudah memilih antara pilihan di sini silakan ya, kita tidak perlu lagi mengisinya ya. Contoh sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik. Ya, selanjutnya di sini ada opsional ya, yaitu pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya ini opsional ya, kalau Bapak Ibu ingin memilih ya salah satu tujuan dari tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan ya untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Bapak Ibu ya melalui PMM ya atau platform Merdeka Mengajar, bisa memilih ya salah satu di sini ya, atau bisa ketiga-tiganya ya. Nah, ini minimal satu tujuan tindak lanjut ya, sudah diberikan catatan berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Kalaupun memang Bapak Ibu tidak ingin memilih, bisa ya, di sini sudah terbuka tombol kumpulkan ya. Artinya kita bisa tidak memilih ya di salah satu opsional ini. Tapi kalau saya sarankan ya, Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja ya untuk belajar ya. Misalnya di sini ada pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, kita centang di sini. Kemudian kita pilih modul pelatihan mandirinya di sini ya. Di sini ada 3 pilihan ya. Ini contoh persiapan pembelajaran berdiferensi PAUD ya, persiapan pembelajaran berdiferensi atau hukuman vs konsekuensi vs restitusi ya. Contohnya ini ya, persiapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambah juga bisa ya. Di sini kita centang interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik ya. Kita pilih lagi modulnya, ada restitusi, layanan responsif, layanan dasar ya. Nah, silakan dipilih ya. Kalau ingin membatalkan, kita hilangkan centangnya di sini. Nah, kita lihat juga yang ketiga ini ada pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Ada memahami pembelajar mandiri, teori coaching, teori fasilitasi ya. Oke, ya. Di sini saya sarankan pilih satu ya. Kalaupun memang Bapak Ibu tidak ingin memilih ya, itu terserah dari Bapak Ibu ya. Oke, ya. Selanjutnya jika Bapak Ibu memilih salah satu ya, di sini harus mencantumkan periode tindak lanjutnya kapan ya, contoh seperti yang di atas tadi, April sampai Mei ya. Dan apa dukungan yang Anda butuhkan ini kita harus isi juga ya, seperti tadi ya, sumber daya atau penyediaan pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan ya, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan ya, atau memperoleh mentoring ya. Ya, kita pilih yang ini ya, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik ya. Oke ya, selanjutnya kita di sini bisa kumpulkan atau simpan di draft. Kalau saya simpan di draft dulu ya, karena saya harus berkonsultasi dulu dengan
atasan atau kepala sekolah, baru saya akan tekan kumpulkan ya. Biasanya di sekolah saya itu setelah diperiksa oleh kepala sekolah ya, nanti sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, bisa langsung tekan kumpulkan. Jadi tergantung Bapak Ibu ya, atau tergantung juga dengan aturan dari sekolah Bapak Ibu ya, bisa langsung kumpulkan atau simpan draft ya. Nah, kalau saya di sini saya simpan draft dulu ya. Setelah nanti saya berkonsultasi dengan kepala sekolah ya untuk pengisian dokumen tindak lanjut untuk observasi kelas, baru saya akan tekan kumpulkan ya. Nah, di sini masih ada lagi notifikasi ya untuk simpan dan keluar ya. Kita tekan simpan dan keluar. Oke ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau lanjutkan, silakan dilanjutkan ya di sini. Ketika di sini nanti kalau sudah mendapatkan keputusan dari kepala sekolah ya, sudah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengisi dokumen tindak lanjut ini ya, baru kita tekan kumpulkan di sini ya. Oke, demikian ya tutorial dari saya tentang cara mengisi dokumen tindak lanjut observasi kelas di menu pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.